Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini selalu mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita. Semoga kita mendapat syafaatnya sampai yaumil qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya dalam satu pekan ini tidak ada yang progres, ya, nggak ada yang progres. Nah, berarti semuanya sehat saja, sehat walafiat aja semuanya. Mengapa? Karena menulis itu harus menjadi sebuah terapi ya, harus menjadi sebuah pengobatan atau terapi apa ya? Terapi ya kita selalu gelisah, kita selalu gelisah, selalu ingin tahu, selalu ada yang bisa ingin kita jawab. Nah, terapinya itu dengan menulis. Dengan demikian, apabila tidak ada progres, berarti ya sudah aman semuanya, sehat walafiat semuanya. Belum, Mbak, belum aman. Nah, coba sekarang kita memahami bagaimana menulis artikel sebagai sebuah terapi ya, sehingga maksudnya tidak menjadi beban, dan justru sebaliknya dia menjadi alat pencerahan untuk kita gitu, ya. Nah, dari sejak dulu untuk terbit artikel di jurnal ilmiah itu, kita bisa menganalogikan ada beberapa reviewer ada beberapa reviewer dari profesor sebagai penjaga mutu gitu, digambar buat gambaran seperti itu. Memang sering di share oleh grup-grup penulis itu, tahapan-tahapannya itu digambarkan. Ada profesor yang memegang gergaji, ada profesor yang memegang palu, ada profesor yang memegang berbagai macam gitu, sampai kemudian akhirnya submit gitu. Nah, untuk akademisi adalah sebuah tantangan bagaimana kita bisa menyelesaikan tahap-tahap itu sampai submit, sampai accepted, diterima, dan sampai terbit gitu. Nah, pencerahannya di sana, ya. Nah, kemudian ukurannya cuma 3 kok. Orang bisa terbit itu ukurannya cuma 3. Yang pertama baik, ya. Tulisan itu harus baik. Baik itu kalau dilihat dari KBBI itu elok, ya, elok. Nah, elok silahkan direnungi lagi. Elok itu luas juga kan maknanya kan, elok. Yang kedua rapi, ya. Yang kedua rapi. Elok dan rapi maknanya juga sangat dalam. Kemudian dari KBBI itu juga elok, rapi, kemudian baik, ya. Ya udah kan definisi baik ya. Elok, rapi, kemudian
bersih juga bisa masuk. Mungkin ada satu lagi itu ya antara itulah cukuplah dengan definisi elok dan rapih ya. Nah itu definisi baik ya, definisi baik. Kemudian yang kedua harus benar. Nah benar ini ukurannya adalah panduan. Jadi artikel itu harus apik, harus ya rapi, harus elok gitu. Apik, rapi, elok itu definisi baik. Yang kedua harus benar. Nah, benar ini adalah sesuai dengan pedoman. Misalkan Kang Ilan, Kang Salman, Kang Said, Kang Afrizal, kemudian Teh Sopi, ukuran bersamanya itu pedoman. Jadi yang tutor tidak bisa menyalahkan penulis, penulis juga mengakui bahwa bersama-sama bersama-sama melihat paper tersebut apakah sudah sesuai pedoman apa belum gitu. Nah, yang ketiga, cuman 3 aja kok, baik, benar. Yang ketiga itu tingkat. Nah, kalau udah tingkat ya terserah. Mau tingkat kedalaman, tingkat signifikansi, tingkat kebermaknaan, kemudian tingkat apapun lah, tingkat implikasi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, jurnal juga bertingkat. Ya, yang sudah baik dan benar mungkin belum diukur levelnya atau tingkatannya, maka dia bisa terbit di jurnal ini, bisa terbit di jurnal biasalah, katakan seperti itu. Lantas kemudian kita dilihat ulang naskah kita, mungkin ada beberapa yang perlu dipotong, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu ditata ulang, maka dia bisa naik kualitasnya ke grade tingkat atasnya lagi gitu. Makanya dia bertingkat. Harus diketahui ya, untuk terbit di jurnal reputasi global Q1, Q itu pemeringkatan ya, kuartil ya, itu bisa 4 tahun. Sampai bisa terbit itu ada yang sampai 4 tahun. Nah, dianalogikan di prolog saya tadi, di situ ada profesor penjaga mutu gitu ya. 4 tahun pokoknya, ada yang sampai 4 tahun. Kalau yang quick publish itu pasti berbayar ya. Berbayar dalam arti kita meminta orang untuk melakukan edit ya terhadap paper kita. Nah, akademisi Indonesia itu dari sisi ekonomi sebenarnya ada di bawah ya, tapi keberaniannya luar biasa itu terhadap jurnal-jurnal berbayar itu. Berbayarnya itu ada yang sampai 40 juta ya, 30 juta, 25 juta, paling kecil ya kisaran 4 juta sampai 7 juta. Dan akademisi Indonesia itu pada berani itu membayar untuk publikasi tersebut. Kalau murni 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu udah cepat. Terbit di jurnal reputasi global sepanjang 2 tahun itu udah cepat. Karenanya dia menjadi long life riset ya, long life riset. Pertama kita punya satu tema, kemudian tema tadi ditulis secara baik dan benar, kemudian kita ukur tingkat kedalamannya, dan biasanya tema itu square atau beririsan atau berhubungan dengan beberapa tema lainnya juga kan gitu, yang mungkin juga menjadi riset kita. Nah, contoh riset lapangan apabila kita memiliki data
Nah, data itu kalau kita olah mungkin bisa jadi 2 sampai 3 artikel kalau orang punya data itu. Makanya orang yang punya data itu termasuk juga calon orang kaya itu sebenarnya. Dia punya data ya. Data itu ketika dilihat dari 3 perspektif, maka dia bisa menghasilkan 3 paper juga gitu. Orang yang memiliki data itu. Contoh Bapak ini hari ini megang data publikasi mahasiswa ya. Detail dari sisi nama, kemudian sisi judul, terbit di mana, afiliasinya jurusan apa, fakultas apa. Nah, data itu kalau diolah itu bisa menghasilkan beberapa judul. Setelah kita menghasilkan beberapa judul, maka pada akhirnya muncul apa yang disebut dengan otoritas keilmuan. Otoritas keilmuan, sehingga dia nggak lompat-lompat gitu ya. Nggak lompat-lompat risetnya tentang A, tentang B, tentang C, tapi terkonstruk di dalam diri akademisi itu menuju pada keahlian, kepakaran, dan keilmuan gitu, otoritas keilmuan. Makanya dia nanti menjadi ahli, menjadi pakar, menjadi menjadi profesor gitu. Terus aja sampai botak di situ gitu ya. Sampai kalau saya belum botak nih, tapi udah mulai agak botak. Nah, gitu ya, membayangkannya seperti itu. Jadi apa namanya harus sampai punya bayangan seperti itu. Beres satu tema, pindah ke tema lain. Mungkin coba tema lainnya lagi, sehingga istilahnya itu project ya, project pribadi. Jadi setiap pribadi harus punya roadmap, harus punya peta jalan riset gitu ya, harus punya peta jalan riset. Jadi roadmap itu ada di tingkat nasional, ada di tingkat program studi, dan ada di tingkat diri. Bayangkannya begini deh, Profesor udang itu kan bisa melahirkan puluhan profesor tentang udang. Mungkin ada yang spesifik profesor kepala udang. Mungkin ada profesor kaki udang, profesor buntut udang, profesor tubuh udang. Ditambah lagi jurusan terbaru, profesor udang di kedalaman laut paling terdasar misalkan. Itu risetnya berat, itu harus menyelam. Harus menyelam dan pasti mahal gitu ya. Dan pasti mahal, ternyata ditemukan udang yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Bisa aja kan ada ahlinya. Itu hanya contoh lah ya, hanya contoh. Jadi begitu, itu sebagai prolog ya. Jangan ditunda, jangan dibiarkan, tetapi progres gitu. Progres pada sasaran baik dan benar. Kedalaman nantilah kita pindah ke topik lain gitu, tentang signifikansi, tentang kedalaman. Yang pastinya kalau tesis harus sudah nanti ya, tesis harus sudah mempertimbangkan kedalaman. Pokoknya tesis itu kata kuncinya harus sudah menawarkan gagasan ya. Kata kuncinya harus menawarkan gagasan. Misalkan bermedia sosial yang baik, nah gagasannya apa? Gagasan dari kitanya apa? Kalau hanya harus beretika di dalam bermedia sosial, misalkan ya, Kang Aprijal, itu belum gagasan, itu belum gagasan. Tapi gagasan itu akan terasa dari sisi kebaruan dan keimplementasian gitu ya. Kebaruan, keimplementasian, atau pada tataran implementasi dan aktualisasinya orang butuh gitu terhadap itu. Contohnya Bapak kan selama ini menggulirkan kelas menulis. Hari ini tuh sedang pendaftaran se-Indonesia, Forum Dekan se-Indonesia mengutus mahasiswanya. Berarti kan gagasan itu sudah terdengar dan ingin mencoba mereka masuk pada
kelas menulis. Nah ini riset juga sih sebenarnya kan gitu, uji coba juga. Jadi hasilnya udah terlihat, dampaknya juga sudah mulai terasa, dan pada gilirannya akan merubah atmosfer, akan merubah mindset ya, cara pandang, dan mengangkat sumber daya gitu. Jadi memang serius gitu. Kalau nggak serius harus pura-pura serius. Ini serius loh. Gitu deh sebagai prolog ya, karena nggak ada yang bisa ditampilkan dan direview pada pekan ini. Karena belum ada yang kirim. Ya sehat walafiat semua berarti indikatornya gitu. Indikator Indonesia tidak ada problem gitu kan. Justru diam-diam ini pada ada problem kayaknya, Pak. Silakan sekarang diskusi lah terkait dengan yang tadi prolog ya, atau di luar hal itu, dan kita kait-kaitkan gitu pada tema progres kita sebagai sebuah pengobatan. Menulis sebagai sebuah pengobatan kan bagus kan. Jangan kemudian menulis jadi stroke, wah bahaya itu. Bahaya itu. Sok mangga diatur moderator ya untuk hal itu, dengan tujuan mudah-mudahan ada hal yang bermakna yang bisa kita peroleh. Yuk mangga. Ya, baik, mungkin dari saya dulu. Oh, silakan. Silakan Kang Salman. Silakan Kang Salman, silakan. Ya, silakan. Mangga Kang Ilan. Saya cuma moderator aja, moderator. Belakangan. Ini saya ada yang ingin ditanyakan Pak Wahyudi. Wahyudin ini, jadi kan jurnal-jurnal itu kan tingkatannya itu berbeda-beda ya. Nah, tapi ujung-ujungnya juga kan mau di jurnal apa juga nanti masuk ke Google Scholar ya. Nah itu sebenarnya yang jadi keistimewaan dari setiap jurnal dengan tingkatan-tingkatannya itu sisi apanya, sehingga ada Sinta 2, Sinta berapa itu Pak Wahidin. Oke ya, untuk semua ya. Pertama, Bapak bikin modul itu, Bapak merasa bahwa modul yang Bapak bikin itu universal. Universal dalam pengertian bahan yang pada akhirnya bisa dikirim ke jurnal grade manapun, gitu ya. Dengan catatan melihat lagi ketentuan yang spesifik yang dikehendaki oleh jurnal, gitu ya. Satu contoh misalkan ya, jurnal reputasi internasional JIS miliknya Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Kalau kita meneliti tokoh dan lantas kita menulis judul biografi tokoh tersebut, pasti ditolak. Pasti ditolak. Ya. Pasti ditolak. Tetapi mereka itu mintanya begini, misalkan Hasan Mustafa adalah mata-mata Belanda, gitu ya. Hasan Mustafa agen Belanda. Nah, cara menulis biografinya itu kayak gitu. Jadi membaca biografi Hasan Mustafa, perspektif kita apa, lantas temuannya itu jadi subjudul. Nah, itu permintaan JIS itu. Jurnal Islam Indonesian apalah di sana di Sunan Ampel. Itu satu contoh ya. Tetapi di dalam modul latihan menulis pasti biografi, silakan biografi gitu kan. Nah, ketika kita menulis biografi pasti itu tertolak oleh jurnal yang
menghendaki bukan pemaparan biografi secara deskriptif, tetapi harus menunjukkan apa temuan kita dari membaca biografi tersebut, gitu. Ya, misalkan siapa ya? Ada satu tokoh A pendukung prostitusi di Indonesia, misalkan, gitu. Karena madarat tanpa ada tempat prostitusi itu lebih madarat, misalkan bisa menyebar ke mana kemari sehingga dikonsentrasi, gitu. Sehingga menulisnya bukan biografi A, melainkan peletak dasar pemikiran pentingnya prostitusi sebuah negara, konsentrasi atau pengaturan prostitusi sebuah negara, misalkan kayak gitu ya. Nah, Bapak sepakat dengan siapa tadi yang bertanya tuh? Salman. Ya, dengan Salman. Sejauh ini tidak melihat grid jurnal, ya. Bapak sejauh ini nggak melihat toh akan terbit, toh terbitnya juga pakai sistem OJS, toh akan muncul di akan muncul di Google Scholar, gitu ya. Dan itu juga akan menjadi jumlah satuan tulisan yang telah kita ciptakan, gitu ya. Bapak sepakat itu dengan Salman, ya. Tapi nanti begini, ada reputasi 21 pada 2019 nomor 1 loh, publikasi reputasi global se-Indonesia loh. Tepuk tangan dulu itu, karena dulu saya ketua penelitiannya di UIN. Kala itu versi Simago ya, itu versi Simago. Boleh dicek nanti datanya masih ada. Itu kaget, itu UI, ITB, dan lain sebagainya. Itu dihitung dari jumlah penelitian pada 3 tahun terakhir, pada 1 tahun berjalan, yang terbit di jurnal reputasi global, hitungannya. Pada tahun 2020 turun lagi, UIN Bandung menjadi peringkat kedua, karena saya sudah tidak di pusat penelitian. Enggak, itu mas subjektif ya. Itu mas subjektif. Kemudian juga jadi ada hitungan performa gitu, baik secara personal maupun secara institusional, dan kemudian secara negara dan bangsa gitu. Ada untuk menghitung performa. Kalau di Eropa sih untuk siapa yang mendapatkan ini nantinya namanya hadiah penelitian tahunan itu oleh negara itu apa? Lupalah namanya. Kalau di Indonesia itu apa ya? Aduh ya Allah. Performa lah, pokoknya untuk performa. Tapi Bapak termasuk orang yang punya prinsip di mana aja, karena nanti performa jurnalnya juga naik. Saya misalkan punya beberapa jurnal ya di sekarang ini dirawat sedemikian rupa. Nah, dari hasil merawat itu jurnalnya juga akan kita tingkatkan grade-nya kayak gitu. Jadi kalau kita ngirim ke jurnal biasa, nanti jurnalnya juga ini kok gitu. Nanti jurnalnya juga dia mengevaluasi diri untuk meningkatkan performanya. Jadi lebih pada performa ya. Contohnya, dosen Unpad itu tidak diberikan tunjangannya apabila dalam 1 semester tidak menerbitkan artikel di jurnal reputasi global. Itu contohnya. Itu dalam rangka meningkatkan performa Universitas Pajajaran menuju world class university. Kayak gitu. Bisa dipahami ya, Salman ya? Bisa. Iya,
reputasi itu kayak Kutubu Tis'ah kan ada reputasinya kan. Saya mau nanya Pak, Yuk, mangga. untuk kita mengetahui daftar jurnal gitu, itu gimana Pak ya? Jadi ini ada jurnal ini nih gitu, biar kita tahunya. Ini saya cari di Google, kok nggak ketemu ya. Jangan, siapa yang bertanya itu? Jurnal apa aja yang Siapa yang bertanya itu Manuel Fikri, jangan, itu nambah pusing. Di Indonesia ada 17.000 jurnal. Ya. Di Indonesia ada 17.000 jurnal, itu belum ditambah dengan Bapak nggak lihat ya data dunia ada berapa ya. Pokoknya di Indonesia pada 2018 2020-an itu udah 17.000 jurnal ilmiah. Nah, habis waktu kita nyari jurnalnya tuh yang 17.000 itu. Jadi ada dua pendekatan dalam menulis artikel itu. Satu, apakah kita akan berangkat dari template jurnal atau kita menyiapkan naskah dulu untuk kemudian menyesuaikan dengan template jurnal gitu. Bapak biasanya pakai metode menyiapkan dulu naskah untuk kemudian dicari jurnalnya. Dan udah nggak kehitung ya berapa kali Bapak ditolak oleh jurnal itu. Sudah biasa gitu. Biasanya bahasa-bahasa mereka sopan sih, mohon maaf, artikel yang Anda kirim tidak sesuai dengan lingkup jurnal kami. Oleh karena itu silakan mungkin kirim ke jurnal lain dan tetap semangat, jangan patah semangat gitu WA-nya itu. Bapak sering ditolak. Biasanya Bapak kirim ke grade atas, kemudian dicari secara horizontal yang setara dengan itu mana aja. Nggak masuk diturunkan grade-nya. Turunkan lagi grade-nya kayak gitu. Ustadz Muhammad Fikri, nanti Bapak share ya linknya, ada yang di portal Garuda aja. Portal Garuda itu singkatan ya, pokoknya mah punya Indonesia. Jadi himpunan jurnal-jurnal yang sudah di ISSN oleh LIPI, kemudian dikumpulkan di portal Garuda. Garuda itu singkatan lah pokoknya. Ada Arjuna juga, banyak portal-portal. Kalau punya Kemenag kan Morarep. Di situ sudah 4.000-an kayaknya jurnal. Morarep itu singkatan juga, indexing jurnal Morarep. Gitu. Oh iya Pak. Itu. Syukran baru. Ya. Silakan. Selanjutnya saya mungkin Pak. Ya, Tadi ternyata betul yang Bapak sampaikan di prolog tadi, bahwa kenapa sampai mangkrak istilahnya itu. Itu karena mungkin saya secara pribadi mungkin berpikir tentang poin yang ketiga tadi Pak, tentang kedalaman itu Pak. Jadi khawatir kurang dalam, khawatir kurang baru, dan lain sebagainya. Ditambah mungkin setelah apa yang disampaikan oleh Pak Reza dulu, gitu Pak. Jadi ketika menulis, selalu mencari rujukan-rujukan, di sana ada kekhawatiran kok kayaknya ini kurang dalam, kok kayaknya ini apa gitu. Sampailah saya tidak menemukan apa-apa gitu Pak akhirnya. Karena mungkin memikirkan itu tadi Pak, tentang kedalaman tadi. Oke, Kang Ilan. Enaknya di jurnal itu di bagian setelah nanti di kesimpulan itu kan kesimpulan, terus di bawahnya itu ada manfaat hasil penelitian. Nah biasanya skripsi itu ketika menulis manfaat hasil penelitian nggak sungguh-sungguh itu, kan manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Tidak berdasar susuganan manfaat, enggak juga. Itu udah copy paste aja dari skripsi yang lain. Biasanya manfaat penelitian itu untuk menambah hajana pengetahuan gitu ya.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah menambah hajana pengetahuan Islam, gitu kan. Terus yang secara teoritis, ya yang secara praktis, ya mudah-mudahan apa ya, yang secara praktis mudah-mudahan apa gitu. Saya nggak pernah melihat sungguh-sungguh itu teman-teman dalam menulis manfaat dan kegunaan hasil penelitian, gitu ya. Nah itu harus jadi permenungan kita bersama, bagaimana dari sisi manfaat. Setelah menunjukkan sisi manfaat, keuntungan di artikel ilmiah itu ada keterbatasan, limitation, keterbatasan. Misalkan begini ya, kalau skripsi, semestinya saya merujuk pada sumber primer asli dari penulisnya. Tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan sumber tersebut. Maka itu menjadi keterbatasan artikel ini. Selanjutnya, oleh karena itu penelitian ini perlu penelitian lebih lanjut dengan mengisi keterbatasan tersebut. Gitu, Kang Lan. Ya. Jadi secara jujur kita mengungkapkan apa keterbatasan itu, sekaligus sebagai satu kesadaran kita, yang keduanya sebagai saran, ya, sebagai saran bagi peneliti selanjutnya, atau kita memberikan ruang kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama, menambah kelengkapan dari keterbatasan ini, Kang Ilan. Oleh karena di dalam tinjauan pustaka itu, kalau kita mencantumkan keterbatasan, enaknya itu apa? Makanan dan minuman jangan ditiup, udah diteliti. Tapi kemudian orang-orang menunjukkan penelitian ini masih terbatas, tidak menyampaikan kan gitu. Maka ketika kita mau melakukan penelitian dan melakukan tinjauan pustaka, masuk deh ke situ, ke ruang yang disarankan oleh peneliti sebelumnya, gitu Kang Ilan. Gitu. Jadi enak banget, artikel ini sebenarnya enak banget karena di situ ada sisi pemaparan tentang limitation and future work, ya, limitation and future work. Jadi keterbatasan dan pekerjaan untuk masa depan, gitu, kayak gitu. Kalian bilang aja bahwa saya masih bermain-main di permukaan lautan, gitu kan? Dibutuhkan penyelaman yang lebih mendasar untuk ditemukan mutiara, gitu kan? Kan bisa sarannya kayak gitu. Saran perspektif juga ada. Saya ini masih menggunakan perspektif misalkan disarankan juga kiranya peneliti yang lain untuk menggunakan perspektif yang lebih relevan, kayak gitu. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Pak, mungkin sama tambah satu lagi pertanyaan saya, Pak. Ya, silakan. Berkaitan dengan ini, kita ilmu hadis ini subjeknya itu apa Pak ya? Humaniora atau usuluddin, Pak? Saya lihat di moral ref itu ada usuluddin, ada humaniora, ataupun ada dakwah, adab, dan studi. Kita ini masuknya di apanya Pak ya? Kalau di Harvard, jurusan agama itu udah masuk fakultas humaniora, ya, udah nggak ada lagi fakultas teologi, fakultas agama udah nggak ada lagi. Dia jadi satu fakultas humaniora. Di dalamnya, tapi nanti beda lagi dengan politik, dengan FISIP ya, ada social science. Ada social science dan ada humaniora. Di agama ini masuk ke humaniora, lingkup humaniora.
tapi juga bisa social science juga bisa di wilayah itu. Tetapi nanti ada 3 ranah ya, ada 3 ranah. Ranah pertama itu interdisipliner. Interdisipliner itu teman-teman ilmu hadis itu ilmu Al-Quran, teologi, tasawuf, kemudian filsafat, akidah. Nah itu interdisipliner. Terus nanti ada ranah lain yakni multidisipliner. Ya, kalau melihat jurnal-jurnal di situ kan ada skupnya itu multidisiplinary gitu. Berarti multidisiplinary itu sudah keluar dari interdisipliner. Sudah ngomong tentang pendidikan, tentang psikologi, tentang gizi, tentang kesehatan, tentang apa. Nah, itu udah multidisiplinary gitu ya. Multidisiplinary. Ada lagi yang ketiga, transdisiplin. Transdisiplin itu udah kolaborasi itu. Misalkan hadis tentang bekam, maka penulisnya harus sudah 2 kalau sudah trans, yakni ahli hadis dan ahli medis. Itu trans, itu ya, interdisipliner, multidisiplinary, dan transdisipliner. Transdisipliner. Masih kayak gitu ya. Kalau di Indonesia bukan humaniora, ilmu hadis itu masuknya ke bidang agama. Kalau ranah nasional ya, dari rencana induk riset nasional tidak ada hadis di situ, tapi udah satu rumpun di agama. Kalau nggak salah agama juga nggak ada ya. Kalau di nasional. Nggak ada Pak. Di Mora Ref tadi Pak. Adanya di sini ada dakwah, surutin, syariah, ekonomi Islam, adab, Islami studi, tarbiyah. Gitu. Enggak, itu Mora Ref itu milik Kementerian Agama, itu belum tercantum aja. Nggak mungkin tidak tercantum karena Mora Ref itu punya Kementerian Agama. Berarti maksudnya kita usuluddin berarti gitu ya, bukan humaniora ya? Di sini. Iya. Ya. Syukran Pak, barakallah. Oke. Nah, itu Muhammad, yang pertanyaan Muhammad Fikri itu penting nggak penting, maksudnya begini ya. Bidang subjek keilmuan itu seringkali diabaikan sehingga kita lupa bahwa lingkup ilmu kita apa. Contohnya misalkan ada yang meneliti hadis transaksi online. Transaksi online. Tanpa sadar dia masuk pada lingkup ekonomi syariah, bisnis. Gitu ya, tanpa disadari. Nah, batasannya di mana gitu, kemudian untuk mendemarkasi lingkup tadi. Nah, itu bisa jadi udah multidisipliner kalau itu gitu. Kayak Salma nanti itu membatasi diri sebagai ahli hadisnya mungkin nggak cukup, itu perlu agak sedikit masuk ke sains dan teknologi ya, tetapi juga rekomendasi saja, implikasi saja, karena kita bukan ahli di bidang itu. Nah, kalau di judul itu biasanya lingkup itu disebutkan di urutan ketiga. Yang pertama adalah solusi, yang kedua problem, yang ketiga lingkup, yang keempat metode. Itu struktur judul. Misalkan
ditiup embun-embun, ngerti nggak ditiup embun-embun? Ya, jidat ya, meniup jidat ya, Ilan ya. Ya, meniup jidat untuk penyembuhan kerasukan, ya kan meniup jidatnya itu solusi, kerasukannya itu problem. Perspektif hadis, nah udah itu lingkup hadis gitu. Carilah meniup embun-embun, apa bahasa Indonesianya itu? Bolehlah umum lah, ruqyah untuk ruqyah sebagai pengobatan kesurupan. Apa itu kesurupannya? Dalam perspektif hadis, metode tematik. Udah itu. Nanti mengobati kesurupan masuk bidang perdukunan lagi. Jangan, kan kita bidang hadis. Nah, itu relevansi pertanyaan dari Ustadz Muhammad Fikri tadi ya. Sadar akan lokus gitu. Sadar akan lingkup ilmu gitu. Kan bisa aja tanpa bukan perspektif hadis, kan bisa aja. Misalkan meniup jidat sebagai obat spiritual kesurupan dalam perspektif Al-Quran, bisa kan? Atau dalam perspektif kejawen, bisa kan? Atau dalam perspektif gunung gede. Nah, baru metodenya itu apa? Metode apakah metode etnografi, apakah metode tematik, apakah metode syarah atau metode apa kayak gitu. Nah, nanti judulnya tidak harus kaku seperti ada struktur kayak tadi. Yang penting penulisnya sadar ada solusi, ada problem, ada lingkup ilmu, ada metode gitu. Yang itu apa child free itu ya, siapa Shopee itu kan itu problemnya, itu problemnya. Nah, solusinya di awal apa gitu. Jadi solusi, problem, lingkup ilmu, metode. Udah. Shopee kayaknya belum, solusinya belum menawarkan solusi itu. Belum Pak, emang belum. Iya. Masih belum. Yeah. Apa solusinya? Contoh lain kayak begini ya, contoh lain ya. Kandang panggung untuk penggemukan kambing dalam wirausaha kecil metode lapangan gitu ya. Nah, Shopee belum mengusulin ini. Nah, di S2 itu pertama itu yang akan dilihat sorotannya itu ngusulin apa, gagasan apa gitu. Kalau Said Muhammad ya tentang bahwa Nabi konon pernah kena sihir gitu ya, apa namanya, taruhlah itu datar aja dulu kan gitu ya, belum bisa dirangkai tadi solusi problem gitu ya, solusi problem, kemudian lingkup ilmu dan metode. Kalau gagasan harus menawarkan solusi kalau gagasan. Misalkan ya pengasingan dalam penyelesaian penulisan artikel bagi
performa akademik dalam performa akademik dengan metode analisis isi misalkan. Jadi strukturnya kayak begitu. Walaupun tidak semestinya tidak harus kaku kan, bisa aja misalkan judul itu apa ya, Ruqyah Spiritual di Cisompet Garut, bisa aja judul itu kayak begitu. Tetapi pasti di dalamnya ada gagasan atau solusi yang ditemukan, kemudian ada problem, kemudian ada lingkup ilmu dan ada metode kayak gitu. Begitu, begitu. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Kang Aprijal sedang melamun kayaknya. Saya, Kang Ilan, Sok, Silakan. bangga. mau bertanya lebih ke literatur penulisan mungkin ya. Yang kalau misalkan gini Pak, pertama yang dibuat apa tuh citation itu loh Pak, yang reference itu kan ada banyak poinnya di situ yang source, type of source-nya. Yang di type of source kan itu banyak, ada book section gitu, terus ada jurnal artikel, kemudian artikel in a periodical. Itu perbedaan antara jurnal artikel sama artikel in a periodical itu apa? Kemudian yang masuk ke report. Nah, kalau kita ngutip dari misalkan dari kayak blog-blog orang itu bisa masuk ke report atau enggak gitu. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang bikin footnote atau catatan kaki untuk misal apa ya, biografi atau apa kisah atau biografi singkatnya para ulama misalkan kayak mau bikin catatan kaki gitu. Nah itu pakai footnote atau bagaimana Pak? Ya itu aja. Oke, Bapak jawab matematis ya, hitam putih ya jawabnya ya. Pertama semuanya akan pakai Mendeley. Ya, semuanya akan Mendeley. Dalam 2-3 tahun lagi ini pasti harus sudah Mendeley. Mengapa? Karena itu ada kapitalis di belakangnya, nggak bisa. Kan Mendeley itu perusahaan ya. Jadi itu akan masuk ke dunia akademik, pakai nih produk kami gitu. Itu pasti menang. Jadi harus sudah pakai Mendeley semuanya. Nah, di Mendeley itu ada 2 ya, yang biasanya orang kacau mencantumkannya. Yang pertama, jangan ditulis repositori karena repositori itu bukan rujukan ya, tapi repositori itu bukan publisher, bukan tempat rujukan, repositori itu penyimpanan, sehingga yang dikutipnya, yang disebutkannya bukan repositori, melainkan tesis di situ, maupun baik skripsi maupun tesis maupun disertasi, bahasa Inggrisnya kan tesis. Ya, tesis simpan di situ tesis. Kemudian di bawahnya ada university biasanya, ada departemen dulu, departemen misalkan Fakultas Usuluddin, kemudian pindah ke bawahnya UIN, universitinya UIN Sunan Gunung Jati Bandung misalkan. Udah jadi itu satu kutipan ya. Tahunnya berapa, bila perlu tambah halaman dan lain sebagainya. Nah, kalau buku udah lazim ya, kalau buku lazim, kalau jurnal lazim, atau tidak jelas ya bahwa di repositori itu apakah makalah atau tulisan biasa, maka tulis di generik. Kalau Mendeley ada generik di situ pilihannya. Generik kolomnya sama saja sebenarnya dengan tesis kolomnya itu.
Nah, kalau yang di manual, ya, kalau yang di manual, kekurangan di manual itu nanti kalau ada jurnal minta footnote, ini nggak bisa yang manual. Oh, tapi bukan footnote secara umum, ya. Tapi kalau di Mendeley, dia bisa body note pindah ke footnote, bisa bisa fleksibel kayak begitu gitu. Nah, kalau yang di manual, kalau yang masih pakai manual, itu masuknya ke report. Kalau disertasi, tesis, kemudian apa itu report gitu ya, masuk ke report. Kalau book section itu bunga rampai, ya. Misalkan ada judul buku umum, kemudian di dalamnya ada tulisan-tulisan orang gitu, bunga rampai atau apa ya bahasa Inggrisnya bunga rampai itu, lupa ada istilahnya bahasa Inggrisnya. Pokoknya banyak tulisan gitu ya di dalam buku itu book section itu. Antologi Terus bukan, Pak? ya, Antologi, oh bukan ya? antologi puisi ya biasanya itu enggak bahasa Inggris ya, book chapter istilahnya itu. Ada book chapter. Jadi kumpulan tulisan di dalam sebuah buku. Terus ada in procedia gitu ya, artikel in procedia berarti itu proceeding. Misalkan penyelenggara judul konferensinya apa? Misalkan konferensi agama dan budaya dunia. Nah, itu judul konferensinya, baru di bawahnya si penulisnya itu dalam konferensi itu nulis judul apa gitu. Terus kalau tadi apa ya, dari web, dan hindari untuk mengutip dari web, satu lah kalau nggak kepaksa gitu ya, dari web itu ada kan itu nanti apa istilahnya materi in web gitu di sananya. Pokoknya yang paling tegas mah report tadi ya, untuk di yang ini, untuk yang di manual, Katalarnya, kangelannya, nukitunya. Katalar insya Allah, Pak. Ente Bapak maksudnya sampai katalar hal begitu. Hebat, padahal ningali ya, Pak. Ya itu kan biar jadi menular ke semua nih. Teh Sophie gitu ya, kalau di manual, pakai manual Mendeley, Teh Sophie. Masih manual Pak, Mendeley masih belajar, belum begitu paham. Kalau sudah manual ke Mendeley itu kayak mobil Sophie apa? Manual apa otomatis? Otomatis Pak. Mobilnya aja udah otomatis kan? Pegal kopling, Iya. kalau yang manual itu Iya harus emang. gigi 1, gigi Kesel. 2 kan gitu kan, harus apa mau pindah gigi harus nginjek kopling kayak gitu ya. Iya. Kopling kalau yang otomatis enak kan, kaki cuman 1 gitu perbedaannya. Siap Pak. Nah, pertanyaannya mengapa belum pindah ke otomatis gitu, padahal mobilnya udah otomatis. Nggak tahu ya, mungkin nggak tahu. Menurut saya lebih enakan yang manual sih Pak. Ya berarti bukan milenial ya, Sophie. Belum belajar, iya masih. Sophie bukan milenial ya, bukan ya. Generasi apa itu? Generasi Remako, Pak. enggak, Sophie masuk generasi milenial, tapi ada lagi Gen Z itu setelah generasi milenial. Kalau generasi Gen Z ribet justru yang manual gitu. Dia milihnya yang otomatik kayak begitu. Terus mereka itu hebat loh. Ngelihat tutor di YouTube aja udah bisa gitu. Jadi kita nggak pernah ngajarin, lihat deh YouTube gitu.
Pokoknya bertanya ke YouTube itu apapun ada di situ. Iya. Heeh. Misalkan tutup panci ya hilang, tutup panci hilang, mencari tutup panci merek ini ada itu, silakan beli di online mana gitu, ada itu di YouTube itu. Itu Sophie ya, pelan-pelan deh ke situ ke yang otomatis ya. Ya, siap. Insya Allah, Pak. Mm-mm. Tapi kayaknya problem Mendeley itu dia harus online ya Pak. Jadi kalau kita masukin sumber dari aplikasi Mendeley terus kemudian di Word-nya dia harus online ya Pak untuk update data muncul. Kalau sudah terhimpun mah offline juga bisa, kalau sudah masuk ya. Pokoknya nyedotnya online, nah menggunakannya offline juga bisa. Kalau sudah masuk ke himpunan data itu. Sekali lagi untuk Sophie, nanti cara penulisannya harus benar itu. Pokoknya ketika disorot setiap kolom pasti ada example. Example di situ. Author misalkan ya, tulis di bawahnya itu ada example. Kemudian title, judul, di bawahnya ada example terus seperti itu. Bapak kalau nge-review jurnal itu, nge-review artikel itu paling lama itu mengakurasikan sumber, mengakurasikan sumber pustaka. Sok bayangin oleh semuanya, seluruh artikel, kemudian setiap artikel itu dicek akurasinya. Berarti Bapak melacak lagi ke sumber aslinya, gitu ya. Nggak sampai ke halaman sih berabe kalau sampai halaman ya, ngelacak ininya aja bener nggak, akurat nggak, sampai kemudian juga ngebenerin salah penyimpanan ya, salah salah penyebutan. Nah, yang Salman waktu di grup itu sampai Salman ya ini pelajaran untuk semua kata Salman tuh kan, gitu. Itu ada kesalahan-kesalahan. Jadi kalau di body, di tubuh artikel, Bapak sangat memperhatikan huruf kapital, huruf besar, huruf kecil. Ya kemudian di daftar pustaka juga itu diperhatikan juga gitu, ya. Nggak bisa diabaikan. Nah, gini, nanti kalau kalau mending kalau ada jurnal yang mau nerima paper kita ketika belum rapih tadi, baik ya. Kesimpulan definisinya baik. Baik itu kan berarti tadi rapi, kemudian elok dan apa ya? Ya itulah baik gitu ya. Ada nanti editor jurnal yang ini mau harus dikerjain lagi ditolak gitu. Gitu. Ini tolak aja gitu. Bahkan kalau jurnal reputasi global keliru nyantumin ini aja ditolak, keliru mencantumkan kata kunci. Kata kunci itu kan harus susunan alfabet. Ya, harus susunan alfabet, misalkan acara, budaya, C-nya apa? Cuaca gitu ya. Susunan harus tersusun secara alfabet. Nah, Sophie dan untuk semua kalau pakai manual nanti perhatikan example di situnya ya. Karena tetap nanti akan direview oleh editor. Nah, persoalannya kan kalau reviewernya mau, kalau nggak mau ya udah reject kan gitu. Sibuk nggak ada waktu untuk mengecek akurasi itu misalkan. Udah kelihatan kok kalau di daftar pustaka itu mana yang meragukan tidak akurat, mana yang kira-kira sudah akurat, sudah kelihatan itu. Terlebih kalau pakai Mendeley udah enak, tinggal klik saja akurat atau tidak akurat, itu lumayan ada caranya kalau reviewer jurnal. Gitu ya. Silahkan yang lain, Kang Nasir. Oh iya, boleh. Pak, gini kan Nasir tuh kemarin ngedengerin perkataan Bapak kalau cara biar enggak serupa apa disebutnya?
Similarity. Nah itu biar nggak itu kan harus dirubah ya Pak ya. Kata-katanya yang satu persatu. Nah saya tuh udah rubah yang nasihat tuh karena panjang juga jadi agak-agak banyak juga biar nggak terlalu kayak ngejiplak kan. Kata Bapak kan 20% minimal dan itu pun karena ada Al-Quran dan hadis jadi nggak bisa dirubah kan Al-Quran dan hadis. Nah jadi kalau itu cuma cerita doang. Kalau yang mas saya tanyain adalah kalau mata kuliah diskursus kritik hadis UTS-nya ada jurnal Pak. Kalau Bapak maaf, kalau UTS Bapak apa ya? Atau gimana? Oke, para prase juga harus menjadi bagian treatment diri ya, untuk memperkaya pembendaharaan kata. Ya, makanya sering-sering juga lihat ini, sering-sering lihat sinonim, ya, lihat sinonim. Misalkan ada anak hadis menulis pendidikan anak usia dini, waduh itu nggak kena itu tarbiyah ya. Kalau lihat istilah, kalau lihat di sinonim banyak sekali istilah pendidikan itu, ya. Kemudian juga peran mengapa nggak perbawa misalkan, karena peran itu biasanya penelitian lapangan, banyak sekali istilah peran itu di dalam itu di dalam sinonim itu. Nah selanjutnya kalau dari Bapak nggak ada UTS, nggak ada UAS ya, nggak ada UTS, nggak ada UAS, adanya evaluasi diri gitu. Evaluasi diri, pokoknya selesai kuliah ini harus terbit, harus diterima papernya oleh jurnal, kayak gitu. Jangan mangkrak ya Pak, jangan sampai mangkrak proyek. Iya, iya. Nah ini ya Pak. Baik. Ini udah zuhur ya, udah masuk zuhur, udah kedengaran adzan. Jadi coba masuk pada ruang permenungan bagaimana progres ini sebagai sebuah treatment gitu, ya, sebagai sebuah treatment untuk menemukan pencerahan, bukan sebaliknya menjadi sebuah beban. Apalagi tambah sakit, berarti itu belum ketemu gitu, belum ketemu ininya, belum ketemu tujuannya dari sebuah kepenulisan. Itu aja ya, mudah-mudahan bermakna untuk kita semua. Mohon maaf, akhirul kalam dari Bapak, silakan nanti ditutup oleh moderator karena sudah masuk waktu zuhur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, segera selesaikan proyeknya, jangan sampai bangkrut. Minggu ini kita kecolongan, kosong, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan minggu depan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa selesai dan untuk bisa dikomentari. Ya. Amin ya Allah. Sepertinya Kang Nasir, Kang Said udah mau selesai, Kang Salma juga kayaknya siap ya. Ya, segitu saja mungkin. Terima kasih Pak dosen atas arahannya. Mudah-mudahan manfaat. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, mangga ya, izin live ya, izin keluar ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.